Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Laude Rahimin Ali Channel. Kita ketemu dalam program Obrolan Raya Cerdas. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan yang memberikan kita kenikmatan, Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Salawat dan salam marilah sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqomah di dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, Laude Rahimin Ali Channel dimanapun kalian berada, kali ini saya ingin mengajak saudara, teman, sahabat semua dalam rangka mengkaji dalam kajian Islam. Tema hari ini saya akan angkat wajah-wajah manusia pada hari kiamat. Dikemukakan dengan jelas di dalam Al-Quranul Karim keadaan wajah manusia pada hari kiamat. Wajah mereka mengalami perubahan total berdasarkan keimanan dan kekufuran mereka masing-masing sewaktu mereka hidup di dunia. Keadaan mereka sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran ada dua macam. Sebagian manusia di hari kiamat wajahnya akan menjadi putih, bersih, berseri-seri, tertawa dan bergembira ria. Dan sebagian yang lain wajahnya menjadi hitam, muram, tertutup debu dan kegelapan. Keadaan yang demikian berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quranul Karim yang artinya, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah ajab disebabkan kekafiranmu itu. Al-Quranul Karim Al-Imran ayat 106. Adapun manusia yang wajahnya putih berseri adalah karena keimanan mereka, ketakwaan mereka, dan amal salihnya sewaktu hidup di dunia. Mereka adalah calon penghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya dalam surga yang tinggi. Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 8 sampai 10. Saudaraku, Laude Rahimin Ali Channel dimanapun Anda berada. Selanjutnya
Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala yang lain ditegaskan yang artinya banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan bergembira. Quran surat Abasa ayat 38, 39. Dan sebaliknya, bahwa orang-orang yang wajahnya menjadi hitam muram, tunduk terhina di hari kiamat nanti, merupakan calon penduduk neraka. Mereka adalah orang-orang kafir. Hal ini juga digambarkan dan ditegaskan Allah di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ghasasiyah ayat 2-4. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras, lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang demikian dalam banyak ayat. Hal ini antara lain agar manusia memahami apa yang seharusnya dilakukan di dunia ini, sehingga terhindar dari segala yang tidak diinginkan, baik di dunia bahkan di akhirat kelak. Gambaran lain adalah sebagaimana dalam ayat berikutnya. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada di dalam rahmat Allah. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surat Al-Imran ayat 106-107. Saudaraku, sahabat semua pencinta Laode Rahim bin Ali channel dimanapun Anda berada, siapakah mereka yang gundah dan cemas di hari mahsyar? Di hari mahsyar manusia dikumpulkan dan harus siap mempertanggungjawabkan segala amalan yang pernah dilakukan di dunia. Berbagai perasaan campur aduk antara senang, sedih yang akan mereka alami. Senang karena mereka siap bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan diwujudkan senantiasa berhati-hati dalam beramal, selalu berusaha melakukan amalan-amalan kebaikan dan menghindari juga amalan-amalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sedih adalah karena mereka tidak menyadari juga menjauhi amalan-amalan. Mereka tidak menyadari hakikat kehidupan di dunia ini, sehingga dilakukan berfoya-foya, kemudian menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau memahami apa sesungguhnya kehidupan di dunia ini dan hendak kemanakah manusia setelah berakhirnya kehidupan ini. Kelak mereka akan menyesal setelah berakhirnya kehidupan ini, karena ternyata akan ada pertanggungjawaban dari semua apa yang telah mereka lakukan selama di dunia ini. Sahabatku, Laode Rahim bin Ali channel dimanapun Anda berada,
Jauh-jauh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan manusia-manusia yang pertama dan terakhir kali hidup di dunia. Dan pada hari kiamat, dalam satu tanah lapang yang terbuka, sehingga terdengar oleh mereka seruan malaikat penyuruh, dan mereka pun tak mampu menyembunyikan diri. Hadis riwayat Muslim. Apabila semua makhluk telah berkumpul di tempat itu, baik jin, manusia, serta ciptaan Allah yang lainnya, maka ketika itu turunlah malaikat. Saya ulangi, pada saat itu turun malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu mengepung semua makhluk di situ secara bersaf-saf, sehingga tidak ada seorang pun kaum yang jahat dan zalim dapat menghindar dan meloloskan diri, karena tidak ada jalan keluar kemanapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai para jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kepada kamu jin dan manusia dilepaskanlah nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak akan dapat menyelamatkan diri daripadanya. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33-35. Disitulah semua makhluk akan berjejal gelombang yang saling menimpa, sedang matahari direndahkan hingga 1 mil dari kepala mereka semua. Ketika itu manusia akan merasakan kesusahan yang amat sangat panas terik serta haus. Manusia akan menanggung penderitaan yang amat berat, dan mereka akan berkeringat deras hingga mengalir di tanah sepanjang 40 hasta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari akan turun merendah ke bumi, maka manusia akan berkeringat sehingga pada sebagian mereka ada yang keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang sampai pada lututnya, ada yang sampai pada pahanya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke mulutnya, dan ada pula yang sampai tenggelam sama sekali. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmizi. Saudaraku, sahabat Laude Rahim bin Ali Channel yang saya banggakan dan saya cintai, pada hari itu tidak ada yang dapat memberikan naungan dari sengatan terik matahari kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak akan memberikan naungan kepada sembarang hamba-hambanya. Mereka akan diberikan naungan dengan segala konsekuensi sebagai hamba yang taat atau maksiat. Hal itu dibuktikan dengan amalan yang dilakukan selama ini di dunia.
semakin banyak amalan kebaikan yang dilakukan, maka hal tersebut akan dapat memberikan naungan. Dan sebaliknya, semakin banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan, justru akan menambah celaka di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 orang yang akan dilindungi Allah dalam naungannya, yaitu imam atau penguasa yang adil, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya selalu terikat pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Seorang lelaki yang diraih oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, tetapi ia menolaknya seraya berkata, "Aku takut kepada Allah." Orang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya, dan seorang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu menitiskan air mata. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Lawadi Rahimin Ali Channel yang saya banggakan, dalam hadis lain ditegaskan bahwa amalan kebaikan akan memberikan kemudahan dan kehidupan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin melihat keadaan hari kiamat, hendaklah ia membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, surat At-Takwir, surat Al-Infidar, dan surat Al-Insyikak. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila manusia telah merasa lama sekali menunggu di tempat penghentian yang kita sebut padang mahsyar, dan sudah tidak tahan lagi menanggung penderitaan, di situ mereka pun akan bermusyawarah penderitaan bersama siapa yang patut didatangi, agar ia mau memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segera diadili dan segera dibebaskan dari penderitaan yang tidak tertahankan ini. Mereka lalu pergi menemui Nabi Adam alaihissalam, tetapi beliau menolak dan menganjurkan mereka agar pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Nabi Nuh juga menolak dan menganjurkan mereka tetap pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim juga menolak dan menganjurkan mereka menghadap Nabi Musa. Nabi Musa pun juga menolak. Mereka juga dianjurkan pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Isa alaihissalam menganjurkan mereka menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berkata, "Baiklah, aku akan memintakan pertolongan bagi kamu." Beliau pun menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan izin untuk memberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum mencapai balik diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan minum kepada ibu bapaknya saat di padang mahsyar nanti. Masa hisab atau perhitungan dipahami dengan 2 pengertian.
Al-arad, pemaparan. Kata ini juga mempunyai dua pengertian. Saudaraku, Laode Rahim bin Ali channel dimanapun Anda berada, ada 10 golongan yang dengan mudah akan dipahami dan dikelompokkan menjadi 12. Pertama, barisan pertama digiring dari kubur dengan tidak bertangan dan berkaki. Keadaan mereka itu dijelaskan melalui satu seruan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka itu adalah orang-orang yang sewaktu hidupnya menyakiti hati tetangganya, maka demikian balasannya, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan kedua digiring dari kubur berbentuk babi hutan. Datanglah suara dari sisi yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mereka itulah adalah orang-orang yang sewaktu hidupnya meringan-ringankan sholat, maka inilah balasan dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan ketiga, mereka berbentuk kedelai, sedangkan perut mereka penuh dengan ular dan kalajengking. Mereka itulah adalah orang-orang yang enggan membayar zakat, maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan keempat digiring dari kubur dengan keadaan darah, seperti air pancuran keluar dari mulut mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang berdusta di dalam jual beli, maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan kelima digiring dari kubur dengan bau busuk dan bangkai. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan angin sehingga bau busuk itu mengganggu mereka, mengganggu ketentraman mereka di padang mahsyar. Mereka itu adalah orang-orang yang menyembunyikan perlakuan durhaka, takut kepada Allah, takut Allah mengetahuinya, tetapi mereka tidak pula merasa takut kepada Allah. Maka inilah balasan dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan keenam digiring dari kubur dengan keadaan kepala mereka terputus dari badan. Mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi palsu, maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan ketujuh digiring dari kubur tanpa mempunyai lidah, tetapi dari mulut mereka mengalir keluar nanah dan darah. Mereka itulah orang-orang yang enggan memberikan kesaksian di atas kebenaran, maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan kedelapan digiring dari kubur dalam keadaan terbalik, dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Mereka adalah orang-orang yang berbuat zina, maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan kesembilan digiring dari kubur dengan berwajah hitam gelap dan bermata biru, sementara dalam diri mereka penuh dengan api gemuruh. Mereka itulah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak sebenarnya, maka mereka akan dikembali ke neraka. Barisan ke-11, barisan ke-10 digiring dari kubur dalam keadaan tubuh
digiring dari kubur dalam keadaan tubuh mereka dengan penuh penyakit sopak atau kusta. Mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan ke-11, digiring dari kubur mereka dengan keadaan buta. Mereka dalam keadaan buta, kepala, gigi mereka memanjang seperti tanduk lembu jantan. Bibir mereka melebar sampai ke dada dan lidah mereka terjulur memanjang sampai ke perut mereka dan keluar beraneka ragam kotoran. Mereka adalah orang-orang yang minum arak, maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan ke-12, mereka digiring dari kubur dengan wajah yang bersinar laksana bulan purnama. Mereka melalui titian sirat seperti kilat. Maka datanglah suara dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang saleh dan banyak berbuat baik. Mereka menjauhi perbuatan durhaka. Mereka memelihara sholat 5 waktu. Ketika meninggal dunia, dengan mereka sudah bertaubat, maka inilah balasannya. Dan tempat kembali mereka adalah surga, mendapat ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, Daudi Rahimilani channel di mana Anda berada, mudah-mudahan kajian ini memberikan kita kesadaran, memberikan kita petunjuk bahwa kehidupan di padang mahsyar ini ngeri-ngeri amat. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita kembali kita akan menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Laudi Rahmin Ali channel di mana Anda berada, kita berdoa semoga semua kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.